Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Apa kabar anak-anak hari ini? Ini patut dipahami, kita sudah hidup kesehatan, makanya kita tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Karena dengan semangat, insya Allah apa yang kita capai, apa yang kita inginkan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk mengawali pertemuan kita hari ini, ketua kelas silakan dipimpin kawan-kawannya untuk membaca doa. Silakan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa pada pagi hari ini oleh Allah kita semuanya diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada hari ini semuanya hadir, ya, tidak ada yang tidak hadir. Nah, ini patut saya adu jempol, ya, karena kedisiplinan merupakan kunci kesuksesan. Kemudian hari ini pertemuan kita yang ketiga, ya. Materi kita adalah partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Ya. Ini meneruskan materi yang kemarin. Kemudian dalam pembelajaran hari ini perlu anak-anak ketahui, anak-anak tetap akan diberi nilai, ya, dari mulai diskusi, kemudian LKPD, nanti semuanya akan mendapatkan nilai, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini untuk kognitif 3.3 berdasarkan tayangan gambar pada slide PPT, siswa menganalisis partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia dengan cermat. Sebelum kita kepada materi, Bapak ingin mengecek kelengkapan sumber belajar anak-anak semuanya. Untuk lomba ini sudah lengkap?
Sudah ya. Di sini ada modul PPKN, ada LKPD dan ada buku paket. Semuanya ini untuk sumber belajar atau referensi anak nanti pada saat mengerjakan tugas diskusi. Untuk mengawali materi hari ini, Bapak tayangkan gambar. Kalau kita cermati gambar ini, adakah hubungan atau kaitan dengan materi kita? Salah satu bentuk partisipasi politik yang ditayangkan dalam gambar ini adalah kata kawan kita di kelompok 1, yaitu mengikuti pemilu, kemudian demonstrasi. Kemudian kita lanjutkan kepada materi inti. Perlu diketahui anak-anak kami, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang, ya, atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kemudian partisipasi politik ini ada dua macam kegiatannya. Yang pertama adalah konvensional dan yang kedua non konvensional. Apa konvensional itu? Ya. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal. Normal itu wajar atau biasa dalam demokrasi modern. Adapun bentuk non konvensional itu termasuk beberapa yang mungkin legal, seperti petisi, maupun yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Jadi non konvensional ini ada yang legal, ada yang ilegal. Sebagai tugas anak-anak hari ini, silakan kalian berdiskusi dengan rekan-rekannya. Ya, tugasnya adalah analisislah berbagai bentuk partisipasi politik warga negara di lingkungan negara, masyarakat, desa, dan kelompok 1. Nah, ini gambarnya, ya, sesuai dengan gambar. Yang kelompok 2 adalah sesuai gambar, yaitu gambar demonstrasi. Kelompok 3 pemilihan kepala desa dan musyawarah desa. Kelompok 4 pemilihan ketua OSIS dan musyawarah OSIS. Nah, sekarang silakan mulai kerja kelompoknya. Nanti setelah selesai perwakilannya, kami mohon untuk mempresentasikan hasilnya dan kelompok lain bisa bertanya atau menambahkan. Oke, kalau sudah selesai silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ali Subhani Ahmad. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kelompok kami, partisipasi politik warga negara yang secara langsung diantaranya melalui kegiatan sebagai berikut. 1. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif seperti DPR, MPR dan DPD, dan presiden beserta wakil presiden. 2. Pemilihan kepala daerah secara langsung seperti pilkada, gubernur serta wakil, dan bupati atau wali kota serta wakil. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Mulyati, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan. Menurut kelompok kami, demonstrasi merupakan partisipasi politik warga negara secara langsung dan termasuk non-konvensional. Demonstrasi adalah suatu kegiatan menyampaikan aspirasi atau menentang kebijakan suatu pihak, baik itu organisasi atau pemerintah.
di mana kegiatan tersebut merupakan upaya penekanan secara politik yang dilakukan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan atau bentuk pernyataan protes yang disampaikan secara massal oleh sekelompok orang di tempat umum terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau organisasi. Dilanjutkan kelompok 3. Saya Sutia Rahmayuliana ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, partisipasi politik di lingkungan masyarakat yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Forum warga, musyawarah desa adat, agama, dan sebagainya. 2. Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. 3. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lanjutkan kelompok 4. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil. Menurut kelompok kami, partisipasi politik di lingkungan sekolah yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut. 1. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pencinta alam, PNR, Paskibra, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Maka dari itu, silakan anak-anak kami secara berkelompok membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita diskusikan pada pagi hari ini. Ya, silakan nomor 1. Apa kesimpulan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari kesimpulan diskusi kelompok kami. Silakan. Peran masyarakat sangat penting dalam dunia politik, baik secara mendorong maupun yang menjalankan. Artinya itu, masyarakat dapat menjadi pendorong politik masyarakat seperti pemilih yang memilih pemimpin-pemimpin yang baik dan benar yang dapat bertanggung jawab atas negara dan juga dapat berpartisipasi langsung dalam politik negara, misalnya mencalonkan diri menjadi seorang pejabat negeri ataupun seorang presiden. Sekian dari saya. Iya. Silakan. Kesimpulan dari kelompok 2 adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk dari perilaku politik yang dapat mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung adalah melalui partisipasi kegiatan seperti pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden, pemilihan kepala daerah langsung atau pilkada, aksi demonstrasi secara tertib, damai, dan juga santun. Oke. Kesimpulannya adalah warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya. Oke. Tepuk tangan untuk Kesimpulan dari kelompok kami adalah di lingkungan sekolah, setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku dan partisipasi politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PNR, Paskibra, dan sebagainya. Oke, tepuk tangan. Tugas anak-anak kami selanjutnya adalah mengisi LKPD yang telah Bapak bagikan. Kemudian
dilanjutkan mengisi angket untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Oke, nah, silakan LKPD dan angket refleksi dikumpulkan ke depan. Ya, perwakilan untuk mengumpulkan. Alhamdulillah, ya, pembelajaran hari ini sudah selesai dengan baik dan lancar. Kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian untuk anak-anak kami di rumah, saya harapkan kembali membuka pelajaran bab 3 dari pertemuan 1, 2, dan 3, karena pertemuan ke depan anak-anak akan melaksanakan tes sumatif. Begitu juga tes sumatif, ya, atau ulangan harian. Kemudian senantiasa belajar yang rajin. Apabila ada kata-kata dari Bapak yang kurang berkenan kepada anak kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dulu dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.